Jawaban atas tuduhan, setan berjasa dalam Islam. Allah Maha Pengampun, maka tentunya membutuhkan orang berdosa supaya bisa diampuni. Dan bagaimana supaya orang bisa berdosa? Tentunya ada peran setan untuk menggoda manusia. Setan membuat manusia berdosa. Kemudian manusia memohon ampun kepada Allah. Karena manusia mohon ampun, maka sifat Maha Pengampunan Allah jadi aktif, dan akhirnya manusia yang berdosa itu diampuni dan akhirnya selamat masuk surga. Betapa berjasanya setan dalam Islam, bukan saja kepada manusia tapi juga kepada Allah. Karena tanpa setan, manusia tidak bisa berbuat dosa. Karena manusia tidak berbuat dosa, maka di saat yang sama tidak ada yang mohon ampun kepada Allah, otomatis sifat Maha Pengampunan Allah tidak aktif. Kalau tidak ada yang berbuat dosa menurut hadis tadi, maka Allah akan musnahkan mereka dan menggantikan dengan yang berbuat dosa. Jadi justru dalam Islamlah yang menunjukkan bahwa setan atau iblis sangat berjasa untuk Muslim dan Allah. Kesalahan logika orang Kristen tersebut ada pada 3 hal. Salah memahami sifat Allah, salah memahami sumber dosa manusia, salah memahami peran setan dalam Islam. Mari kita luruskan dengan dalil Al-Quran dan hadis. 1. Sifat Allah tidak menunggu aktif karena manusia. Orang tersebut menganggap bahwa sifat Allah Maha Pengampun baru aktif jika ada manusia berdosa. Ini adalah kesalahan besar dalam akidah. Dalam Islam, sifat Allah melekat pada zatnya, bukan bergantung kepada makhluk. Allah sudah Maha Pengampun, bahkan sebelum manusia diciptakan. Allah berfirman, dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya, Allah tidak sama dengan makhluk yang sifatnya bergantung pada keadaan. 2. Manusia bisa berdosa tanpa setan. Kesalahan berikutnya adalah menganggap manusia hanya bisa berdosa karena setan. Padahal Al-Quran menjelaskan bahwa nafsu manusia sendiri bisa mendorong dosa. Allah berfirman, sesungguhnya nafsu itu benar-benar menyuruh kepada kejahatan. Artinya, sumber dosa manusia ada 2. Nafsu manusia, godaan setan. Tanpa setan pun manusia bisa berdosa karena keserakahan, kesombongan, iri hati, amarah. Semua itu berasal dari nafsu manusia. Setan tidak bisa memaksa manusia. Dalam Islam, setan tidak punya kekuasaan memaksa manusia berdosa. Allah menjelaskan bahwa setan sendiri akan berkata pada hari kiamat, aku tidak memiliki kekuasaan atas kalian, selain hanya mengajak kalian, lalu kalian mematuhi ajakanku. Artinya, setan hanya menggoda, bukan memaksa. Keputusan tetap pada manusia sendiri. 4. Hadis tentang manusia berdosa sering disalahpahami. Ada hadis yang sering dipakai untuk menyerang Islam. Seandainya kalian tidak berbuat dosa, Allah akan melenyapkan kalian dan mengganti dengan kaum yang berbuat dosa. Lalu mereka memohon ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni mereka. Makna hadis ini bukan Allah membutuhkan dosa. Hadis ini menunjukkan luasnya rahmat Allah. Pintu taubat selalu terbuka. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Allah tidak membutuhkan manusia. Islam menegaskan bahwa Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan apapun. Allah berfirman, jika kalian kufur maka sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kalian. Dan Allah juga berfirman, Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Artinya Allah tidak membutuhkan dosa manusia, tidak membutuhkan taubat manusia, tidak membutuhkan setan. Semua ini adalah ujian bagi manusia, bukan kebutuhan Allah. 6. Dalam Islam, setan adalah musuh. Al-Quran justru memerintahkan manusia untuk memusuhi setan. Allah berfirman, sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuh. Jadi sangat jelas, setan tidak sama dengan pihak yang berjasa. Setan sama dengan musuh manusia.